Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, terima kasih sudah klik video ini. Video kali ini adalah tentang perjalananku bersama teman-temanku berkunjung ke Museum Bank Indonesia Kota Tua, Jakarta. Memang menjadi tujuan wisata edukatif yang tepat untuk dikunjungi baik pelajar maupun masyarakat ya kawan. Nah, salah satunya adalah Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia ini menjadi salah satu museum yang berlokasi di area Kota Tua, Jakarta. Nah, untuk berkunjung ke Museum Bank Indonesia ini, lokasinya beralamat di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Museum Bank Indonesia ini dibuka dari Selasa sampai dengan hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu dibukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Nah, untuk melihat ada apa saja sih di dalam Museum Bank Indonesia ini, terus tonton video ini sampai akhir ya. Di sini saya dan bersama teman-teman kelompok saya yaitu kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang Museum Bank Indonesia ini. Jadi, sejarah dari Museum Bank Indonesia pada awalnya Museum Bank Indonesia ini merupakan bangunan gereja sebagai tempat beribadah umat Kristen Protestan pada tahun 1625. Namun pada tahun 1628, bangunan tersebut pun dibongkar dengan tujuan sebagai tempat meriam raksasa waktu Sultan Agung memimpin puluhan ribu tentara untuk menyerang Batavia. Lalu seiring berjalannya waktu, bangunan ini pun beralih fungsi menjadi rumah sakit setelah rumah sakit dipindahkan ke lokasi lain. Bangunan ini lalu dijual ke firma dagang. Selanjutnya bangunan tersebut diubah menjadi Dezapas Bank yang dinasionalisasikan menjadi Bank Sentral Indonesia atau yang umum dikenal sebagai Bank Indonesia pada tahun 1853. Namun, gedung tersebut hanya beroperasi hingga tahun 1962 karena Bank Indonesia dipindahkan ke Tamrin, Jakarta Pusat. Nah, pada tahun 2006, peresmian Museum Bank Indonesia pun dilakukan. Museum Bank Indonesia ini menyajikan informasi tentang peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa yang dimulai sejak sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara. Museum ini juga menyajikan informasi meliputi latar belakang dan dampak kebijakan Bank Indonesia baik masyarakat sampai dengan tahun 2005. Penyajiannya pun dikemas sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi modern dan multimedia seperti display elektronik, panel statik, dan televisi plasma, sehingga menciptakan kenyamanan setiap pengunjung dalam menikmati informasi dan fasilitas museum ini. Metamorfosa logo BI, logo yang menjadi saksi perjalanan BI dari masa ke masa, menceritakan sebuah sejarah perubahan perekonomian. Logo BI berakar pada logo The Javans Bank dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang setelah berliku. Pada awal berdirinya, logo bank mengadaptasi logo The Javans Bank dengan mengubah huruf J menjadi huruf I tanpa mengubah unsur-unsur lainnya. Seiring perkembangan zaman, dengan pertimbangan estetik dan citra bank sentral yang diembannya, logo BI diubah menjadi lebih solid, tegas, dan berwibawa. Seperti yang kita lihat sekarang ini, logo The Javans Bank yang ditampilkan sampai pada tahun 1980-an
bukanlah logo resmi melainkan logo-logo yang muncul pada uang-uang terbitan The Javans Bank. Barulah tiga logo terakhir pada tahun 1990-an merupakan logo resmi yang digunakan sebagai logo korporat hingga saat ini. Bank Indonesia didirikan pada 1 Juli 1953. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku sejak 17 Mei 1999. Tetapi sejarah Bank Indonesia sudah dimulai sejak 1828 ketika pemerintahan Hindia Belanda mendirikan The Javanese Bank sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Lalu tahun 1953, nama The Javan Bank resmi dihapus dan digantikan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Soekarno menjadi Bank Indonesia. Perubahan nama ini juga diikuti oleh perubahan fungsi serta tugas Bank Indonesia. Tahun 1968, Undang-Undang Bank Sentral diterbitkan. Undang-undang ini mengatur tentang kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Tahun 2008, pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, terdapat pula fakta dan koleksi benda bersejarah pada masa sebelum terbentuknya Bank Indonesia, seperti pada kerajaan-kerajaan Nusantara antara lain berupa koleksi uang domestik. Nah, di mana di dalam museum ini kita bisa menikmati pameran yang disediakan oleh pengelola gedung ini, meliputi metamorfosis logo Bank Indonesia, ruang emas moneter, numismatik, dan ada juga Trip Cinema. Selain itu, terdapat juga ragam fasilitas yang menjunjung pengalaman terbaik bagi para pengunjung, seperti ada ruang auditorium, ruang serbaguna, ruang pameran temporer, masjid, area parkir yang luas, toilet, dan penitipan barang. Museum Bank Indonesia ini sangat menarik perhatian karena pada tiap ruangan periodik menampilkan salah satu momen bersejarah Indonesia dari sudut pandang perekonomian yang terjadi pada tiap periodenya. Bank Indonesia ini mengeluarkan uang kertas pertama pada tahun 1952. Uang kertas ini dikeluarkan dalam 7 pecahan, mulai dari 5.000 hingga Rp1.000. Uang tersebut masih tersimpan rapi di berangkas numismatik di Museum Bank Indonesia. Uang yang ditampilkan juga beragam, dari uang kertas, uang koin, uang yang dipakai saat ini maupun uang lawas. Mata uang kuno yang masih tersimpan rapi di Museum Bank Indonesia. Yang pertama itu uang MA. Uang ini uang yang dipakai pada abad ke-14 hingga 16 pada masa kerajaan Majapahit dan dipergunakan di sekitar Jawa Timur. Koin-koin ini dicetak dalam jenis bahan emas, perak, atau tembaga. Uang MA bentuknya sangat kecil dan sulit dilihat karena hanya seukuran kancing kemeja. Tetapi tenang, penampilan uang MA tetap dapat bisa dilihat sebab dilengkapi dengan kaca pembesar sehingga pengunjung bisa lebih leluasa mengenalnya. Yang kedua, uang gobog. Nama lain uang gobog adalah keping cinta. Konon katanya uang ini sengaja dibuat oleh salah satu raja Banten untuk menyatakan besar cintanya kepada sang istri. Yang ketiga, uang kampua. Uang kampua ini sangat unik dan berbeda karena terbuat dari kain tenun menurut sejarahnya. Uang ini berlaku pada masa kerajaan Buton di Sulawesi. Dari cerita rakyat Buton, kampua pertama kali diperkenalkan oleh Bulawambona, yaitu ratu kerajaan Buton yang kedua yang memerintah sekitar abad. Yang keempat, uang plano. Uang plano ini sangat antik seperti kertas yang kita kenal, misalnya uang dengan nominal 20 ribuan atau 100 ribuan, namun menjadi lebih antik karena uang ini dicetak bersambung dengan nomor seri yang sama, atau bisa dibilang uangnya belum digunting. Yang keenam, uang
Nelker, uang perak Belanda yang dijadikan alat pembayaran standar di Nusantara pada tahun 1727. FOC mengedarkan uang tersebut. Yang keenam, uang Dai Nippon Teiku Seihu, uang Jepang atau disebut uang invasi yang berbentuk kertas diedarkan pada tahun 1943. Yang ketujuh, uang Nica, Netherlands Indes Civil Administration. Pada awal kemerdekaan Indonesia, kondisi moneter negara ini sangatlah buruk. Uang Nica digunakan untuk membiayai operasi militer mereka, membayar gaji pegawai pribumi, dan mengedarkan uang tersebut ke seluruh Indonesia, hingga akhirnya memperoleh kondisi keuangan Indonesia. Yang kedelapan, uang ori. Pemerintahan menerbitkan ori yang mulai diedarkan pada Oktober 1946. Situasinya keamanan yang tidak menentu membuat peredaran ori tersendat. Ori tetaplah diedarkan secara gerilya dan terbukti mampu membangkitkan rasa solidaritas serta nasionalisme rakyat Indonesia. Adapun beberapa pakaian-pakaian sejarah yang digunakan oleh penjajah Belanda saat bertugas di bangunan ini, pakaian-pakaian tersebut ditata dengan rapi dalam sebuah kotak yang terbuat dari kaca. Terdapat juga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perbankan atau keuangan Bank Indonesia. Dokumen-dokumen tersebut menjadi saksi sejarah perkembangan perbankan Indonesia. Informasi yang disampaikan museum ini juga ada yang dikemas dalam bentuk multimedia modern. Museum Bank Indonesia juga menawarkan atraksi wisata bangunan sejarah bergaya neoklasikal yang sudah campur tangan dengan desain lokal. Karena bangunan museum ini merupakan bangunan yang dibangun oleh penjajahan pada masa Belanda dan saat ini hanya direnovasi untuk perbaikan saja, jadi bangunannya masih asli. Lantainya masih ubin-ubin asli pada zaman penjajahan. Untuk bangunan, pilar-pilar yang tinggi dan juga warna cat bangunan ini berwarna putih khas koloni Belanda. Museum Bank Indonesia juga sering mengadakan event-event penting yang berkaitan dengan kenegaraan, misalnya memperingati Hari Kartini, Hari Pahlawan, dan lainnya. Selama tur di museum ini, saya dan anggota lainnya didampingi oleh seorang pemandu yang memberikan penjelasan informatif sekaligus beberapa hal yang boleh dan tidak untuk dilakukan selama perjalanan. Museum Bank Indonesia adalah salah satu tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tempat yang dibangun pada tahun 1828 ini, saat pertama kali menginjakkan kaki di tempat ini, mata kita akan dimanjakan oleh bentuk bangunan dengan gaya arsitektur khas Belanda. Bangunan yang menjulang tinggi dengan cat putih gading serta pintu dan jendela yang besar. Di bagian permulaan, pengunjung disuguhi dengan ruangan yang masih terjaga dengan gaya bangunan tempo dulu. Selanjutnya, ada ruang galeri, mata uang dan ruangan khusus untuk menyimpan emas dengan kadar 99,9% seberat 13 kg. Di dalam ruang pameran galeri, kita bisa melihat uang berbagai jenis mata uang, mulai dari mata uang Indonesia hingga mata uang luar negeri. Pengunjung juga biasa melihat teater dari patung-patung yang menceritakan tentang sejarah keuangan Indonesia hingga krisis moneter yang pernah terjadi di tahun 90-an. Di akhir tur, terdapat ruang-ruang tertentu yang sadari dulu digunakan untuk rapat oleh petinggi-petinggi Bank Indonesia. Uniknya, di setiap sudut ruangan terdapat wastafel atau tempat mencuci tangan karena pada waktu lampau banyak sekali wabah penyakit menular. Oleh karena itu, setiap kali bersalaman oleh pribumi atau rekan kerja petinggi-petinggi tersebut selalu mencuci tangannya. Menurut saya,
Kunjungan ke Museum Bank ini sangat berkesan. Selain memberikan informasi historis, kegiatan ini juga bisa menjadi renungan dan motivasi generasi penerus bangsa dalam menjalani kehidupan yang dinamis, mulai dari perjuangan bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya hingga saat menghadapi berbagai jenis tantangan dan ancaman. Semua terangkum dengan sangat apik. Selanjutnya adapun visi dan misi dari Museum Bank Indonesia ini, yaitu visi yang ingin dicapai oleh Museum Bank Indonesia ini adalah menjadi wahana sumber informasi tentang sejarah Bank Sentral Indonesia dan komunikasi kebijakan yang terpercaya, informatif, modern, dan menarik dikelola secara profesional. Dan misi dari Museum Bank Indonesia ini adalah menyediakan sarana edukasi kepada masyarakat secara menarik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tepat guna mengenai fungsi dan peran Bank Indonesia dari waktu ke waktu, gedung cagar budaya milik Bank Indonesia dan benda-benda koleksi yang terkait dengan sejarah Bank Indonesia termasuk pelestariannya, dan ilmu pengetahuan ekonomi, moneter, dan perbankan yang diperlukan masyarakat setempat. Baiklah kawan, terima kasih sudah menonton video kita dalam perjalanan berkunjung ke Museum Bank Indonesia. Salam menjelajah, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.